Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Mamonto dengan NIM 22 10 01 50 70. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran UHAMKA. Saya ingin menjelaskan salah satu penyakit yang mungkin sangat familiar di telinga teman-teman, yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit akibat infeksi bakteri yang menyebabkan otot menjadi kaku dan tegang. Tetanus juga merupakan kondisi gawat darurat yang jika tidak segera diobati dapat menyebar ke seluruh tubuh dan membahayakan penderitanya. Meskipun tergolong berbahaya, penyakit tetanus tidak menular dan dapat dicegah melalui pemberian vaksin tetanus. Namun, perlu diketahui bahwa orang yang pernah terkena tetanus tidak memiliki kekebalan tubuh, yang mana tidak menutup kemungkinan di kemudian hari bisa terinfeksi lagi oleh penyakit tetanus. Selain itu, tetanus juga dikenal dengan nama lockjaw. Mengapa demikian? Karena menyebabkan otot rahang dan leher menjadi tegang. Untuk contoh penyakit tetanus bisa dilihat pada gambar berikut. Penyebab tetanus. Penyakit tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, yang mana bakteri ini banyak ditemukan di sekitar manusia seperti di tanah, debu, tinja manusia atau hewan, serta di permukaan benda-benda yang berkarat. Cara kerjanya, saat masuk ke dalam tubuh manusia, bakteri Clostridium ini akan mengeluarkan racun tetanospasmin yang menyerang sistem saraf pusat, yang mana racun ini akan menghalangi sinyal saraf sumsum tulang belakang ke otot. Akibatnya otot menjadi kaku dan tegang. Bakteri tetanus dapat masuk ke dalam tubuh seseorang melalui luka terbuka di kulit, misalnya akibat luka yang terkontaminasi tinja, tanah, debu, dan air liur, luka tusuk akibat benda yang tajam seperti paku atau jarum, luka bakar, luka yang disertai dengan jaringan mati seperti gangrene, luka akibat kecelakaan lalu lintas, atau luka gigitan hewan misalnya tikus. Gejala tetanus. Untuk gejala utamanya adalah otot rahang atau trismus yang mengencang. Kondisi ini dapat menyebabkan mulut sulit terbuka dan penderitanya sulit menelan makanan. Gejala lain yang muncul akibat tetanus adalah kaku otot yang meluas hingga ke leher, lengan, dan perut, sakit kepala, sesak nafas, gelisah dan sensitif terhadap cahaya, suara, dan juga sentuhan, demam lebih tinggi dari 38 derajat Celcius, keringat yang berlebihan, air liur keluar secara terus-menerus, tekanan darah yang meningkat, peningkatan detak jantung atau takikardia, gangguan irama jantung atau aritmia. Kemunculan gejala tersebut bisa terjadi dalam kurun waktu 3-21 hari setelah infeksi terjadi, tetapi biasanya muncul di hari ke-14. Sementara pada bayi, butuh waktu selama 3 hingga 2 minggu sampai gejala pertama kali muncul. Diagnosis. Dokter dapat mendiagnosis tetanus melalui tanya jawab terkait keluhan dan riwayat kesehatan pasien, serta pemeriksaan pada tanda-tanda yang nampak. Namun, bila diperlukan, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan gejala yang dialami bukan disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit difteri, rabies, kejang umum, kelebihan kalsium dalam darah atau hiperkalsemia, perdarahan otak atau perdarahan intrakranial, dan juga radang selaput otak dan sumsum tulang belakang. Komplikasi. Tetanus perlu segera ditangani. Kenapa? Karena bila dibiarkan terlalu lama, maka bisa menyebabkan komplikasi yang bisa berakibat fatal. Berbagai komplikasi yang bisa terjadi akibat tetanus antara lain emboli paru, yaitu penyumbatan pada arteri pulmonalis, jantung yang tiba-tiba berhenti, dan pneumonia, yaitu infeksi yang terjadi pada kantong-kantong udara dalam paru-paru seseorang. Selain itu, tetanus juga berpotensi mematikan, terutama bila luka berada di kepala atau wajah dialami oleh bayi yang baru lahir, serta bila luka tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat. Pengobatan. Untuk pengobatan tetanus sendiri, penderita perlu menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pengobatan yang diberikan oleh dokter bertujuan untuk merawat luka dan meredakan gejala, meliputi perawatan luka. Untuk perawatan luka bertujuan membersihkan luka dari kotoran dan benda asing yang dapat membawa kuman atau bakteri. Dokter juga mengangkat yang telah mati akibat tetanus agar bakteri tidak berkembang di jaringan kulit tersebut. Obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan oleh mengatasi gejala tetanus tergantung pada tingkat keparahan pasien, antara lain suntikan anti tetanus untuk menetralkan racun, antibiotik. Untuk jenis antibiotik sendiri yaitu metronidazole, yaitu untuk membunuh kuman tetanus.
obat penenang seperti diazepam untuk melemaskan otot yang tegang dan kaku, juga obat magnesium sulfat dan penghambat beta untuk mengatur irama jantung dan pernapasan. Vaksin tetanus. Jika pasien belum menerima vaksin tetanus lengkap atau tidak yakin pernah mendapatkan vaksin tetanus sebelumnya, dokter akan memberikan vaksin tetanus pada pasien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien dalam melawan infeksi tetanus yang mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari. Tindakan lain, jika racun sudah menyerang otot pernapasan, dokter akan memasang alat bantu napas untuk menjaga pasokan oksigen dalam tubuh pasien. Sedangkan jika tetanus menyebabkan sulit makan, dokter akan memasang selang makan yang dihubungkan ke dalam perut pasien sehingga pasien tetap mendapatkan nutrisi. Tetanus merupakan penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Vaksin anti tetanus hanya untuk menetralkan racun yang belum menyerang saraf. Selain itu, perawatan tetanus juga membutuhkan waktu yang lama, yaitu selama kurang lebih 2-4 bulan. Oleh karenanya, penting untuk mencegah penyakit ini dengan imunisasi tetanus. Pencegahan tetanus. Jika dibiarkan tidak tertangani, tetanus dapat menyebabkan sejumlah komplikasi serius, diantaranya yakni kesulitan bernapas akibat tegang pada otot pernapasan atau yang biasa disebut dengan laryngospasm. Kemudian peradangan pada paru-paru atau pneumonia, penyumbatan arteri paru-paru atau emboli paru, kerusakan otak karena kekurangan pasokan oksigen, patah tulang akibat otot yang tegang dan kaku, kerusakan otot, gagal jantung, infeksi lain akibat perawatan yang lama di rumah sakit atau infeksi nosokomial, dan yang paling berbahaya yaitu kematian. Oleh karena itu, pencegahan penyakit ini merupakan hal yang sangat penting. Salah satu upaya penjagaan tersebut adalah dengan menjalani vaksinasi tetanus agar tubuh membuat antibodi untuk melawan racun tetanus. Di Indonesia, imunisasi tetanus bersifat wajib dan biasanya digabung dengan pemberian vaksin lainnya, seperti vaksin difteri dan batuk rejan atau vaksin DPT. Vaksin DPT diberikan sebanyak 3 kali pada anak sebelum usia 1 tahun, yaitu pada usia 2, 3, dan 4 bulan, atau 2, 4, dan 6 bulan. Vaksinasi tetanus perlu diulang sebanyak 4 kali, yakni pada saat anak berusia 18 bulan, 5 tahun, 7 tahun, serta pada usia 10-18 tahun. Setelah itu vaksinasi perlu diulang setiap periode 10 tahun. Pemerintah Indonesia juga mewajibkan wanita menjalani vaksinasi tetanus sebelum menikah dan saat hamil. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bayi baru lahir tertular tetanus dari orang tuanya. Selain itu, karena kasus kuman tetanus paling banyak masuk melalui luka, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menghindari paparan infeksi tetanus, yaitu menggunakan alas kaki yang tebal dan tertutup saat di luar ruangan, kemudian menjalani vaksinasi tetanus lengkap sebelum bepergian ke luar negeri, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara rutin, tidak menunda pertolongan pertama saat mengalami luka ringan, mengganti balutan luka secara rutin dan menjaganya agar tidak basah, memeriksakan diri ke dokter ketika mengalami luka yang parah, dan melakukan perawatan luka dengan benar. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.